Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sadri, Rabbis rohli sadri, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tujuannya apa? Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat, oleh takmir masjid. Kita tidak ada niat apa-apa. Satu niatnya, mon seu jauh nika bisa depak ke masjid Kak Dito nika. Kenangan semol jenika. Ya. Dari Tempurejo, dari Ajung, dari Jelbuk, dari Mankaman datang ke masjid Kak Dito. Benih apa? Di daerah sekitarnya ada masjid. Kita datang ke sini tidak lain tujuannya apa? Mudah-mudahan ya, tergugah perasaan masyarakat di sekitar masjid ini untuk apa? Mon saya jauh boy bisa datang ke masjid ini, maka yang dekat-dekat saya harus bisa. Lantas siapa yang mau memakmurkan masjid ini kalau bukan masyarakat di sekitar masjid ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil ladzi fadalih. Aqulu da'iyan dhar'an ila Allah, Rabbi arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ashabul fadilah, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sepuh, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, hadirin hadirat serta kaum yakin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa istiqamah, bisa berkumpul kembali di masjid yang mubarak ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga pertemuan ini senantiasa diridhai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalatu wassalam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi nikmat iman dan istiqamah. Kita bayangkan tadi sambutan dari Bapak Pembina, alhamdulillah GSP sudah mencapai 6-7 jalan. Alhamdulillah selama ini tanpa terasa dimin segi ababet boleh segi nyaranya boleh dari Kalimantan dapat ke Jember ke Ditoh Ibu masuk hanya berkisar di Arjasa saja, Arjasa keliling di Arjasa. Waktu itu Pak Haji Herwan masih camat Arjasa. Ini ke pelosok-pelosok, kanung gunung kasa, ke pelosok-pelosok, ke musalla masjid, akhirnya banyak pengikut-pengikutnya ya. Tiap hari diisi dengan pengajian-pengajian Kak Dito, termasuk pengajian kitab fikih dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang Allah mengistiqomahkan GSP kantor sampai besar Kak Dito, bener cebona pembina gila ada petunjuk dari Allah. Yang perlu saya garis bawahi,
Kita jangan bangga dengan keberhasilan kita seakan-akan ini usaha kita. Usahakan ini semata-mata dari Allah. Karena dawuh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang telah memperjuangkan meninggikan agama Allah, termasuk mengajak untuk orang istiqamah berjamaah di masjid, ini di jalan Allah. Lanahdiyannahum subulana, tentu akan saya tunjukkan jalan-jalan kami. Dawuh Allah. Jadi tidak heran kalau banyak ulama-ulama itu semakin di kampung sekitar belasan ulama saya bergabung, termasuk Tempurjo nikah, termasuk ke Lutfi nama sering isen makan ki badan Mekah ki ulama-ulama besar, termasuk Gus Baikun nikah ulama-ulama besar Jember kadintah. Alhamdulillah, ini berkat pertolongan Allah. Ingat itu. Jangan kita merasa bangga dengan seakan-akan kemampuan kita, prestasi kita. Cek ngala ajina Korun. Jadi Korun itu kekayaannya seakan-akan kemampuan dia. Ala ilmin indi. Jadi karena kepintaran saya, karena kepiawaian saya. Jangan. Ini saya pesankan. Dari Kak Ditoh Putan Kaula, di pagi ini saya ingin bercerita. Saya cerita Kak Ditoh dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, dia menceritakan. Jadi belum tidak cerita Kak Ditoh. Dahulu kala Dawun Imam Al-Ghazali ini kepada setong kiai allamah sangat wara, zuhud, wara dan terkenal alim, itu namanya Syekh Fudail bin Iyad. Syekh Fudail bin Iyad ini terkenal nih di mana-mana, di kitab-kitab banyak disebut-sebut Syekh Fudail bin Iyad. Syekh Fudail bin Iyad itu banyak santrinya karena memang orang itu wara, zuhud, allamah. Cuman Syekh Fudail bin Iyad itu punya seorang santri yang sangat pintar, pandai, luar biasa. Itu santri kesayangannya Syekh Fudail bin Iyad. Disayang karena memang IQ-nya itu di atas rata-rata. Sangat cerdas orangnya, alim, yang akhirnya santri itu berhenti dari mondok, pulang ke rumahnya, dia itu juga diikuti santri. Tidak heran kalau memang itu santri itu memang kesayangannya Syekh Fudail bin Iyad, diikuti banyak orang dan menjadi tuanya masyarakat, tuain masyarakat. Singkat cerita, santri itu sudah sakit-sakitan, sudah sepuh. Akhirnya yang santrinya Syekh Fudail bin Iyad itu kabarakin bahwa santri yang kesayangannya itu sudah mau meninggal dunia. Jadi keluhan santri nah ben kiai nah sesete. Karena saking sayangnya Syekh Fudail bin Iyad, nikah alengki deka telma para syekh dengan santri yang akan meninggal dunia itu. Syekh Fudail bin Iyad membaca surat Yasin di situ. Jadi makanya mon orang para syekh nikah sunat sakin surat Yasin. Baca surat Yasin Syekh Fudail bin Iyad. Setelah baca surat Yasin, santri yang mau meninggal itu mengatakan, "Ya Ustaz, la taqra hadha surah." Wahai guruku,
aku jangan dibacakan surat ini. Cek maca akin surat Yasin betul kaulah. Jangan sesete. Akhirnya Syekh Fudail bin Iyad pindah, berhenti baca surat Yasin. Lalu mentalkin. Talqin Syekh Fudail bin Iyad, qul la ilaha illallah. Bacalah kalimat la ilaha illallah. Talqin ben guru nak senalkin kalian. Apa kata santrinya? Ya Ustaz, la taqra hadha fa inni minhu bari. Wahai guruku, jangan bacakan ini. Saya sudah lepas dari kalimat la ilaha illallah. Naudzubillah. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Terkejut Syekh Fudail bin Iyad, terkejut. Akhirnya lari Syekh Fudail bin Iyad itu, seorang ulama besar, punya santri yang dielu-elukan, yang disayangi karena kecerdasannya, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Lari Syekh Fudail bin Iyad. Pulang ke rumahnya 40 hari, 40 malam dikunci kamarnya. Kunci Syekh Fudail bin Iyad. Kunci, tak keluaran, menanggung malu karena santri yang dia sayangi ternyata meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Akhirnya di tengah pengasingannya Syekh Fudail bin Iyad, Syekh Fudail bin Iyad kata amimpe. Kata Imam Ghazali ini bermimpi. Apa mimpinya? Ketika itu santri kesayangannya itu giring ben malaikat, digiring malaikat. Stop sareng Syekh Fudail dalam mimpinya, stop. Tunggu dulu malaikat. Saya mau nanya sama santri saya ini. Silakan. Tanya Hakim. Apa yang kau kerjakan di dunia sehingga kamu ini mati dalam keadaan su'ul khatimah? Nah, bacaan santri ini kan dalam mimpinya Syekh Fudail bin Iyad, samihni ya Ustaz, maafkan saya. Samihni, maafkan saya. Maafkan sampai ini. Apa yang kau kerjakan? Saya mengerjakan 3 hal. 3 hal ini yang menyebabkan saya ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa itu? Dia benar santrena di dalam mimpi itu, saya mengerjakan 3 hal. Yang pertama, saya itu sering namimah. Qultu laka bi khilafi ma qultu li ashabi. Yang pertama kali, saya itu sering namimah. Apa namimah itu? Naqlul qaul lil ghair lil ifsad. Memindahkan kata-kata pada orang lain tujuannya untuk merusak hubungan. Kan banyak sekali tuh. Namimah itu ngatuh, cak madurena tuh ngatuh. Apa tuh ngatuh nih Kak? Memindahkan satu kata ke orang lain tujuannya untuk merusak. Jadi bareng ke bareng, kadang GSB sekali itu sebarengan sekancane, yalle, kebalasan ini, padahal tidak mengerjakan itu. Hati-hati. Gara-gara namimah ini banyak hadis-hadis yang menerangkan gara-gara namimah itu orang dikuburnya disiksa oleh Allah. Gara-gara namimah. Ini kesetong nih kan. Ini ke orang yang alim nih, kenapa seperti tingkat seperti kita ini. Ini ke santri yang paling alamah, yang dikagumi oleh gurunya, sehingga meninggalnya gara-gara namimah. Ben Allah Ta'ala cabut keangkui husnul khatimah, akhirnya su'ul khatimah. Saya mengatakan ini kepada engkau ya guru, bi khilafi ma qultu li ashabi. Tapi kalau saya itu terhadap teman-teman saya beda. Termasuk cengkolang ke guru.
Cak Madurana cengkolang ke guru atau iktirot ke guru. Akhirnya begitu. Jadi guru nikah tak ning kebain mainan. Bahaya guru nikah kebain mainan. Makanya orang kasak benipan apa? Benih guru nikah minta dihormati bukan, Pak. Memang tugas kita itu harus menghormat guru. Kalau ada seorang guru teroe hormat orang nikah dosa hukum. Seorang kiai ingin dihormat orang, dosa nikah hukum. Tapi seorang santri tidak menghormat gurunya, nikah hukum dosa juga. Jadi tugas kita itu harus menghormat guru. Tugasnya guru jangan gila hormat. Cuma sedikit cuma tugas. Pas wah guru tak gila hormat, pas ebang seromban nakil. Tak bisa nih. Kenapa dia benar Rasulullah? Dia benar Rasulullah. Salah satu la yastakhiffu bihim illa munafiqun. 3 orang. Orang yang meremehkan 3 orang itu ecap munafik. Ini kata Rasulullah nih. Hadis riwayat Tabrani. Ini kata Imam Tabrani. 3 hal ini orang yang tidak menghormati seakebai enteng ketelo orang kak dintoba. Ini kayak ereken munafik sama Rasulullah. Pasaran setelah nomor 1 Dzu syaibatin fil Islam. Orang sepo, orang Islam saya sepo tak hormat. Kadang kebaik jebejaan menori. Beda orang sepo kadang tega pikun ngasa kelicek. Bolan selata kadang anu akid. Lah sepo. Ki kebaik teng entengan. Niki hati-hati, Pak. Banyak sekali itu kadang. Orang aja sepo kadang ejo-bojo pada rumah kasar. Kan banyak kadang ngabas sakit jaga, Pak. Ini kejaga. Ini kata Rasulullah, orang yang tidak mau menghargai orang yang lebih sepuh nikah orang nikah ecap munafik. 1. Yang kedua, wadhu ilmin. Orang yang mempunyai ilmu. Kenapa mau kita nikah harus menghormati ulama? Kita dinta bulan Rasulullah. Yang munafik. Bodoh orang alim, sejak aliman jujur, orang waro tak hormat. Bolehna ya pada orang beda. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini kata Allah. Apakah sama tingkatannya orang-orang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Ya tidak sama. Kun ilmu nikah. Jadi pentingnya kita menghormat ulama. Saya nomor 3 nikah pemerintah yang adil. Nikah tak tunduk kasih telok nikah termasuk pemerintah yang adil ataupun penguasa yang adil. Nikah sultanun muqsitun, sultan penguasa yang adil. Para bu sahabat mulia, jadi penyebab utama dari badana santana Fudail bin Iyad kaditoh seteh dalam keadaan su'ul khatimah. Nomor 1 gara-gara nikah mun dan guruna engki denglah keluar dari guruna erasanin guruna apa Fudail bin Iyad doang ki aleman sengkok memang cerdas itu orangnya ngintengakin ke guru kadang kebaik kesa guru beda sekali guru yang kebaik kesa hati-hati. Jadi kimun lah maksudnya cek munafik, Pak. Cuma mun ada orang boy engke anu dan keluar lain irasane. Ini yang penyebabnya munafik ini nggak kadit toh. Di Rasulullah munafik itu kan dalam dan luar kan beda. Itu munafik itu. Secara zahir munafik itu di dalam beda dengan di luar. Itu munafik itu namanya. Itu mun dan kurang nunduk celah nyimpang rasane. Wah, senekan enggak senekan. Bahkan kaca-kancane seakan-akan tu lebih alim. Kayak beda cukan sekali itu, Pak. Kuwi lepas mangkin sekali itu. Bu napa kasak. Guruna. Dan kecengkolangan nikah
kau tu jaga. Makanya orang-orang diinginkan tu Pak, engkau guru luar biasa, melebihi orang sepon. Dia benar Sayyid Muhammad bin Alawi. Nika mun suul adab ke guru atau nyakein ke guru, boleh nyakein. Nika la taubatalah, tak ada taubat. Kini ke contohnya santrina Fudail bin Iyad. Itu yang ke satu. Yang kedua, saya kelakuh santrina Fudail bin Iyad kak ditah hasad. Hasad ni kenapa Pak? Hasad ni gempang saos. Mun beda orang lain senang, nikah ateh tak terima. Mun beda orang lain senang, ateh tak terima. Ingin pindah ke dirinya sendiri atau tidak? Padahal kesenangan orang itu pemberian Allah, bukan kita yang memberi. Pemberian Allah. Kengain enggak itu? Pemberian Allah. Dan Allah itu jangankan orang-orang soleh, orang-orang kafir pun biar Allah Ta'ala paling nikmat nih kan. Contohnya orang-orang kafir banyak posoki ben Allah Ta'ala. Jadi karena anugerah Allah nih kan merata ke seluruh alamin, seluruh alam, baik nih kan orang soleh maupun tidak soleh. Nah, tapi kita kadang oleh orang saya berusahakan, paling nikmat Allah Ta'ala kita tungki kadang pola. Dagang pada dagang umpam setengah laris enggak laris kedengki kadang pola pada rumah ni kan nyari cara kan kui tak maju setengah nah ini kedengki ni kan nyaman jaga Pak gara-gara dengki nikah orang misalnya berbakin suul khatimah. Kenapa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab nikah pas amusa ke Rasulullah nikah gara-gara dengki. Tak seneng mun Rasulullah nikah andi kenikmatan pas jadi Rasul tak seneng atina gara-gara tinggi. Kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka min hasadi. Segala bentuk permusuhan nikah semuanya masih ada harapan untuk hilang kecuali permusuhan yang ditimbulkan dari hasad. Jadi mula musuh yang gara-gara hasad sulit untuk dihilangkan. Mula musuh sambian musuh sekancaan karena iri ini kesulit Pak elang Pak. Benian pun musuh kun cuma cekcok sukuni gara-gara salah paham. Benian ben kasar. Tapi mun musuh gara-gara hasad tarik mari hasad nih sampai gebo pate kada. Naudzubillah mun gebo. Gara-gara hasad kadin toh maka santrena Fudail bin Iyad nikah meninggal dunia dalam keadaan suul khatimah. Yang kedua, nomor telah saya mimpin Fudail bin Iyad nikah. Saya itu punya penyakit. Penyakit saya itu setelah pergi ke tabib saya itu suruh minum khamr tiap-tiap tahun padahal. Di tiap-tiap tahun nikah untuk menghilangkan penyakitnya bahkan minum khamar. Cuma nikah telok nikah. Jadi tiap-tiap tahun nikah pasti minum khamar. Tiap tahun pasti minum khamar. Pun tahu. Lah dari Kak Dinto Pak mempunyai pengertian bahwa segala penyakit nikah insyaallah nikah likullidain dawa. Segala penyakit nikah beda tambahan apa? Mun bisa cek sampai atambah deka bareng saya haramakin san Allah. Takut ngak kibur. Jadi telok hal ni kudu jaga kita. Cek sampai kita ni berobat pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kan banyak makin engki mencek darurat kalau tak bisa boleh tak kenapa mun kolana. Jangankan itu orang leparak mati ya. Ngakan babi umpamanya diharamkan oleh Allah. Tak kenapa keng karena nyumpat roh. Ni ke penyakit tak ning gunteng mun tak keng ngangkui barang saya haram makin. Engki tak kenapa kalau darurat. Ni ke darurat ni. Mun ni ke punten. Memang dibuat tiap tahun pasti minum khamr untuk menghilangkan penyakitnya. Jadi Kak Dintoh, jadi telok hal Kak Dintoh, para
di garis bawahi nomor setong cek sampai lengalian genta untuk merusak orang lain. Satu, jaga nih kan. Nomor dua, mun sambian nika andi bareng paringin nikmat sang Allah, kayaknya yang memberi nikmat itu bukan Anda, Allah yang memberi nikmat. GSB mak maju GSB tengki boci pola fitnah paham termasuk nih kawan. Jadi pas bodoh orang maju suku ni ate ni kengalkal kok tak kebuat pas tetangga andi kenikmatan beli mobil abak tawan ngalkal ate dan ini kan termasuk hasad. Jaga Pak, saya kata kok kenapa penyakit ate kak dintoh lebih parah etembeng penyakit zahir. Napa penyakit zahir? Seperti mukulan orang, ya, penyakit zahir ya, kecok di noreng, pendenan nih Pak. Tahu petaki gempangan cek mungkin. Tapi mula ate serang tadi penyakit, akhirnya mate nengka mate suul khatimah. Naudzubillah subhanahu. Kian cakap sekali entah mutaributan kaulah atau sancang-lancang sekalian lagi jagalah hati jangan sampai hasad, jagalah lisan kita jangan sampai tuan orang, jagalah aturan kita tiap-tiap penyakit kita pasti beda tampunah sehalal pasti beda nyari kita mun kerana tak mangki boleh kita apa korja dibeli. Jaga bersama motor karena nabi yang bangkora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.